Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah sehat, sukacita, dan tetap semangat. Meskipun semuanya dilakukan secara daring, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap sukacita ya. Yuk kita akan mulai ibadah. Kakak ajak adik-adik untuk saat teduh dulu. Silahkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan anak-anak puji nama Allah. Terima kasih pagi hari ini kami bangun dengan keadaan sehat. Tuhan, kami mau beribadah. Berkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Kita akan pujikan pujian kedua. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Saatnya kita akan membaca Mazmur. Disiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca sama-sama ya. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang sudah dipersiapkan oleh kakak-kakak layan kita. Mari kita pujikan firman Allah. Jayalah. Terima kasih kami sudah bernyanyi, kami sudah bersukacita lewat puji-pujian kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman ini, berkati kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, IHMPA GPIB Ebenezer, Surabaya. 13 September 2020. Shalom. Adik-adik, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema tahan bujukan. Tapi kita membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 1
ayat 8-19. Demikian firman Tuhan. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, mari ikutlah kami. Biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Haleluya. Amin. Sebelum kita belajar jauh dari firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyaksikan film tentang Simpson. Komik Alkitab Anak. Rahasia Kekuatan Simpson. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Hakim-Hakim pasal 13-16. Ibu Manoah tidak punya anak, tapi datanglah malaikat memberitahu bahwa dia akan mempunyai anak laki-laki. Malaikat itu berkata anak itu akan mempunyai kekuatan, tetapi rambut anak itu tidak boleh dicukur selamanya. Lalu ibu Manoah melahirkan dan memberi nama anak itu Simpson, yang artinya matahari. Simpson sangat kuat, bisa mengalahkan singa dan merobohkan pintu gerbang. Simpson menjadi hakim Israel. Suatu hari, Simpson menyukai Delila yang berasal dari bangsa Filistin. Lalu para raja orang Filistin itu menyuruh agar Delila membujuk Simpson memberitahu rahasia kekuatannya. Karena selalu dipaksa oleh Delila, akhirnya Simpson memberitahu rahasia kekuatannya. Ketika Simpson tertidur, orang Filistin mencukur rambutnya. Kekuatan Simpson sudah hilang. Orang Filistin menangkap Simpson. Kemudian Simpson dipenjara dan dipaksa untuk bekerja menggiling. Suatu hari, berkumpullah para raja dan semua orang di dalam gedung. Mereka menertawakan Simpson.
Simson berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan satu kali lagi. Lalu Simson memegang tiang rumah itu dan merobohkan rumah itu hingga hancur. Akhirnya, raja-raja dan 3.000 orang Filistin itu semuanya mati. Simson juga. Ayat hafalan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10. Mengapa Simson tadi gagal? Ya, hidup tidak menurut firman Tuhan, tidak menurut orang tuanya. Simson adalah anak yang dijanjikan. Padahal dari awal dia sudah tahu siapa dia sebenarnya. Harus benar-benar taat pada Tuhan. Tapi karena keperkasaannya, karena kekuatannya, dia lupa bahwa dia adalah milik Tuhan. Walaupun dia lupa, Tuhan tidak akan melupakan Simson sampai akhir hayatnya. Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Dari Amsal tadi, terutama 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Di sini Tuhan benar-benar menyatakan kekuasaan orang tua kita sebagai wakil Allah di dalam dunia ini. Orang tua kita adalah segala-galanya, yang diberikan mandat dan wewenang untuk memimpin dan membimbing kita. Adik-adik, banyak cara yang kelihatannya benar tetapi salah. Contohnya dengan teman, dengan membela teman yang kita belum tahu apa masalahnya, bisa saja menyebabkan kita dimarahi orang tua. Begitu juga guru, terlebih Tuhan. Karena kita setia kawan, karena kita mau membela teman kita. Nah, hari ini adik-adik jangan lupa, yang pertama, patuh pada orang tua, berdoa, dan selalu taat pada firman Tuhan. Terlebih saat ini, mari kita lebih waspada dari semua bujukan apapun bentuknya. Contohnya, ketika bermain, jangan sampai kita lupa waktu yang kita gunakan. Apalagi saat seperti ini, wabah di mana-mana belum bisa lepas. Tetap kita jaga jarak. Jika tidak perlu, jangan keluar rumah. Dan jika kita terpaksa keluar rumah, pakailah masker. Kenapa demikian? Itu menjaga kesehatan diri kita maupun orang yang di sekitar kita, supaya kita tetap sehat dan kuat di dalam keseharian kita.
Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh ya, untuk aktivitas hari ini, tulislah 3 cara perbuatan baik yang bisa kalian lakukan tanpa bantuan orang tua maupun siapapun. Apapun bentuknya. 3 cara saja. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana firman-Nya tadi? Kakak yakin dan percaya dengan firman hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita ketekunan, dan juga ketaatan dalam menjalani hari-hari kita. Kita akan merespon firman Tuhan, kita akan pujikan kami sebagai anak-anak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang telah Tuhan sediakan buat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan berdoa buat orang tua kami. Tuhan, Engkau tahu jerih payah, jerih letih lesu kedua orang tua kami untuk mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Lewat pekerjaan, lewat usaha yang dilakukan kedua orang tua kami Tuhan, kami minta Engkau memberkati setiap pekerjaannya. Engkau memberikan kesehatan dan juga Engkau akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan yang diimani oleh kedua orang tua kami. Engkau berkati teman-teman kami Tuhan yang saat ini sakit, yang saat ini sedang terbaring lemah, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan pemulihan kesehatan. Kami berdoa buat gereja kami Tuhan, GPIB Ebenezer. Di dalamnya ada para pendeta yang ada, majelis, kakak layan, semuanya Tuhan. Kau akan memberikan kesehatan yang terbaik buat mereka, sehingga nama-Mu bisa dimuliakan oleh semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, inilah seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kakak aja untuk kita sama-sama memberikan persembahan. Persembahan yang sudah dikumpulkan, jangan lupa dititipkan mama ya, untuk mama kasih ke gereja. Kita akan pujikan beri padanya. Terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat
bagi banyak orang dan berkati majelis yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kakak mau pesan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap makan makanan yang sehat ya, jangan jajan sembarangan. Dan juga jaga jarak. Kalau bisa jangan main-main ke mall dulu ya, atau jangan jalan-jalan di tempat hiburan. Kita harus jaga jarak adik-adik. Kita akan pujikan Ku Berbahagia untuk mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah hingga saat ini. Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami sehari-hari. Berkati kami, sertai kami, ingatkan kami Tuhan jika kami tidak taat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan saat teduh. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus memberkati.